tapi di sisi lain saya juga percaya tidak semua pendukung Pak Anies begitu. Cuman, orang seperti yang tadi itu memang jahat aja. Bukan karena salah beribadah atau apa, emang jahat aja orangnya. Hola netizen yang tercinta. Video dua orang wanita diduga menyindir Capres Prabowo Subianto viral di media sosial. Kedua wanita itu membuat konten dengan tren jedak-jedug mundur wir yang isinya terkesan menjelekkan Capres nomor urut 2. Dalam video yang beredar, terlihat dua orang wanita berhijab tengah merosting diduga Prabowo Subianto dengan kata-kata yang kurang pantas. Bahkan salah satu dari mereka menyebut anak dengan kebutuhan khusus sebagai ejekan kepada Capres tersebut. Wanita itu bukan pertama kalinya membuat konten yang mengundang kontroversi. Namun, kelakuan wanita itu sudah tidak bisa dimaklumi karena sudah melukai hati ibu yang memiliki anak penderita autis. Dalam video tersebut, awalnya memperlihatkan kedua wanita itu sedang membandingkan kebijakan Capres pilihannya dengan Capres Prabowo Subianto. Mulai dari kebijakan bagi-bagi susu hingga menyerang sifat dan watak personal yang dianggap tidak sopan. Begitu pula dengan wanita berhijab serta bercadar warna merah muda itu juga melontarkan roastingan soal Capres. Wanita berhijab biru itu lalu melontarkan roastingannya lagi dengan mengatakan senyum Capres yang tidak ia pilih seperti anak autis. Sontak saja video mereka menuai protes dari berbagai kalangan netizen yang budiman. Presidenku yang suka bagi ilmu, bukan bagi-bagi susu. Mundur wir, kami butuh yang penyabar, bukan yang suka barbak. Mundur wir, presidenku yang punya gagasan, bukan yang haus kekuasaan. Mundur wir, presidenku dengerin curhatan rakyat, bukan yang ngeluh ke masyarakat. Mundur wir, presidenku senyumnya manis, bukan kayak anak autis. Mundur wir, presidenku yang bertatak ramah, bukan yang dikit-dikit drama. Mundur wir, presidenku orangnya amanah, bukan yang sok ramah. Mundur wir, presidenku ngasih asam folat, bukan asam sulfat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masya Allah, tabarakallah, wanita-wanita muslimah yang dirahmati Allah. Boleh saja hari ini kita berbeda pilihan, tapi itu tidaklah membuat kita menjadi bermusuhan. Apalagi sampai menghina paslon-paslon lainnya. Karena kita belum tahu ke depan ini bagaimana ya. Bagaimana kalau nanti orang yang kita hina itu menjadi presiden kita. Maka dari itu jagalah lisan, janganlah suudzon dalam berkata. Sekali lagi, kita memang boleh beda pilihan, tapi janganlah kita bermusuhan. Seperti saya, kami ini banyak laki-laki yang mengejar puji. Kami ini sama memang pilihannya, tapi kami bermusuhan. Enggak, kami enggak ada yang bermusuhan bercanda. Kami itu saling sayang. Walaupun alhamdulillah akhirnya ini aku yang memenangkannya ya. Tidak ada lagi saingan-sainganku ya, alhamdulillah. Maka dari itu mbak-mbak wanita-wanita muslimin dan muslimah, InsyaAllah, jikalau kita menjaga lisan, maka kita akan diselamatkan di akhir kehidupan. Amin, amin, Rabbal Alamin. Takbirah, Allahu Akbar. Takbirah, Allahu Akbar. Saya tuh habis nonton VT itu jadi mau sharing sesuatu sama kalian. Kalian lihat kan barusan dua perempuan itu pakai penutup kepala. Satunya pakai hijab, satunya lagi pakai cadar. Intinya mereka menaati peraturan agama mereka. Di sini saya bukan pendukung Pak Anies, tapi di sisi lain saya juga percaya tidak semua pendukung Pak Anies begitu. Cuman di sini saya mau sharing pemikiran saya bahwa agama itu tidak bisa dijadikan tolak ukur manusia itu baik atau enggak. Jadi penutup kepala mereka ini nggak ada korelasinya dengan kelakuan mereka. Kenapa bisa begitu? Karena di agama ini kan diajarin kan, kita nggak boleh menyakiti manusia lain, nggak boleh menghina manusia lain, nggak boleh menghina makhluk lain sekalipun ya, tumbuhan, hewan, intinya begitu. Menyakitin manusia lain nggak boleh. Tapi kalau mereka tetap melakukan, ya memang mereka jahat aja. Bukan karena yang salah beribadah, kurang khusyuk, kurang dekat dengan Tuhan. Itu bukan urusan kita sebagai manusia. Itu urusan dia sama Tuhannya. Urusan kita sama manusia. Kalau memang mereka itu jahat, ya jahat aja. Dan autis itu diciptakan oleh Tuhan, bukan manusia. Jadi saya rasa apapun yang diciptakan oleh Tuhan, apapun itu, nggak cuma autis, bentuk tubuh, apapun itu, warna kulit, gigi dan lain sebagainya, itu manusia nggak berhak untuk bacotin atau nyacat. Jadi saya kira di sini kita semua paham bahwa orang seperti yang tadi itu memang jahat aja, bukan karena salah beribadah atau apa, emang jahat aja orangnya. Oke.
Astagfirullahaladzim, Mbak. Alangkah baiknya nggak harus seperti itu ya. Kita sesama manusia juga jangan saling menghina. Saya pikir-pikir kok perasaan makin kesini makin aduh ya Allah ya Robi, saya ngedengarnya kayak nyesek banget. Manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna, Mbak. Entah itu fisik, perilaku, apapun itu, tidak ada yang sempurna. Tapi toh kata-katanya dijaga dong. Malu sama kerudung sama cadar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, ngeri. Astagfirullahaladzim. Saya sampai, ini barusan saya, aduh ya Allah ya Robi. Saya tahu Mbak, tujuan Mbak ngomong begitu tuh untuk siapa ya. Tapi tolonglah dikondisikan ucapannya, perilakunya, jangan terlalu frontal kayak begitu. Gimana kalau nanti itu omongan jadi doa dan balik ke diri Mbak sendiri ataupun keturunan Mbak sendiri. Ya Allah ya Robi, sakit rasanya. Astagfirullahaladzim. Kok dikerudung tapi mulutnya berlebihan banget. Aduh ya Allah Mbak, banyakin istighfar deh ya. Sholat taubat, minta ampun sama Allah, itu sama aja menghina ciptaan Allah Mbak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Salah apa sih itu kan Pak Prabowo sama Anda sampai sebegitu frontalnya? Ya Allah ya Robi, ya Allah. Saya yang ngedengernya aduh nyesek banget. Mundur wir, betul aja kau ngomong. Hah? Lemes sekali lambemu itu ngomong kayak gitu ya. Siapa nyuruh kau ngomong kayak gitu? Ada masalah apa kau sama Pak Prabowo? Yang kau hina itu presiden loh, orang terbesar, orang besar di Indonesia ini, yang akan melindungi kita, yang akan membantu kita kalau ada apa-apa, Nona, apa nyonya, ibu atau apa itu? Hah? Berapa kau dibayar supaya bisa kau menghina presiden kayak gitu? Udah nggak ada kali duitnya. Kesian kali aku nengok kau ya, jadi cantik, berjilbab, bercadar kayak gitu mulutnya. Ish. Bentar. Emang siapa sih yang senyumnya manis? Sengkuni? Iya deh, iya. Yang tergila-gila sama senyuman manis capresnya. Manis banget ya Mbak, hampir mabok kayak gini. Tergila-gila boleh Mbak, tapi please watch your mouth ya. Jaga mulut kamu. Emang kenapa sama anak-anak Kenapa? Emang senyuman mereka kenapa Mbak? Minimal sebelum ngatain orang gitu. Cantik loh, ngatain senyum orang kayak anak awal, bawa-bawa anak-anak capresnya loh, capek-capek bahas etika di mana-mana. Foto ya harus etika, harus punya attitude yang bagus lah. Modelan pendukungnya kayak gini. Iya emang lu bebas bikin konten apa aja, bebas mau ngomong apa aja, tapi tolong kata-katanya itu tolong jangan yang menyakiti banyak orang, apalagi orang yang nggak tahu apa-apa. Lu sadar nggak sih kalau kata-kata lu ini bisa menyakiti banyak ibu di luar sana? Minimal sebelum mulut lu buka ngeluarin kata-kata nih, dicerna dulu pakai dicerna dulu. Tapi sebenarnya nggak kaget sih, nggak kaget. Pengennya sih kelihatan lucu, tapi yang ada malah so asik. Dicari lucunya sampai Papua Nugini juga kagak ketemu tuh. Ya udahlah, selamat menikmati senyuman manis Sengkuni ya Mbak. Assalamualaikum. Iya tolong deh kalau misalnya ada yang lihat nih video di akun aslinya, tolong tag gue ya. Gue mau silaturahim, soalnya gue nyari-nyari ketemu. Ya udah deh, bye. Hai Mbak, jadi gini ya Mbak, ini 2024. Kalau Mbak masih pakai kata-kata anak autis, berarti Mbak ini minim literasi ya. Sedangkan saya cek VT Mbak, itu saya paham kok, Mbak mendukung siapa tuh saya paham banget gitu. Ya pokoknya yang aku paling cerdas lah. Netizen udah pada tahu ya, kalau tagline kata-kata komen itu dari pendukung mana gitu ya. Seenggak-enggaknya gini ya Mbak ini kan perempuan, Mbak mungkin calon ibu atau bahkan sudah menjadi ibu ya, karena tebakan saya usia Mbak nggak mungkin juga 15 tahun gitu ya. Ya mungkin around 25 mungkin ya, atau bahkan udah punya anak. Jadi kita sebagai perempuan ya berempati lah sesama perempuan lain gitu kan. Jangan kita menjadikan bahan bercandaan itu ke arah-arah cyberbullying. Video konten Mbak itu sudah cyberbullying ya menurut Undang-Undang ITE, karena sudah membawa disabilitas orang lain Mbak. Apalagi Mbak ngebahas anak autis dijadiin bahan bercandaan. Aduh ya ampun, come on lah ya. Masyarakat tuh udah cerdas gitu loh. Artinya udahlah ya, stop
kita melakukan cyberbullying terhadap orang lain gitu. Karena kita juga nggak sempurna ya Mbak gitu, kita masih banyak kekurangan gitu. Sorry ya, gue ikut komen karena terus terang saya banyak berinteraksi dengan para orang tua yang memiliki anak istimewa tersebut, dan saya paham bagaimana mereka berjuang ya membesarkan seorang anak istimewa Mbak ya. Jadi saya ya ikut kesel ya dengan video itu gitu, dan saya sempat stage video Mbak, tapi video Mbak itu keburu di take down yang mundur wir itu ya, karena sempat saya langsung stage karena saya juga ikutan kesel karena saya tahu betapa pengorbanan seorang ibu, seorang orang tua yang memiliki anak istimewa tersebut ya, berjuangnya, effortnya lebih dari anak kebanyakan, anak normal kebanyakan gitu ya Mbak ya. Tolong berhati-hati, tingkatkan literasi, jangan ngaku cerdas kalau misalkan kita sendiri aja udah dari awal sudah gagal paham dan tidak mau mengupgrade diri kita sendiri ya. Salam waras.